Indonesia adalah negara yang terdiri atas beragam suku, ras, adat, bangsa, dan agama. Keberagaman yang ada di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling multikultural terbesar di dunia. Kekayaan dan keanekaragaman di Indonesia juga menjadi sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, kekayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika yang berbeda bagi bangsa. Tetapi dapat juga menjadi sebuah titik pangkal perselisihan, baik itu konflik vertikal maupun konflik horizontal. Keragaman ini baik diakui maupun tidak banyak menimbulkan berbagai persoalan sebagaimana yang kita lihat saat ini. Hal ini terjadi karena adanya rasa kurang memahami untuk kita sebagai masyarakat Indonesia menerima setiap macam perbedaan. Padahal seharusnya masyarakat Indonesia itu bisa memahami tentang keberagaman. Yang multikultural berarti mau menerima segala macam perbedaan, sehingga seharusnya keanekaragaman itu tidak dipandang sebagai sebuah masalah, tapi dijadikan sebuah ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan nuansa keindahan. Dan untuk memahami hal tersebut, maka diperlukan sebuah nilai-nilai multikultural yang harus ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan masyarakat, dan harus melibatkan berbagai tatanan masyarakat untuk membentuk sebuah karakter masyarakat yang saling menghormati dalam berbagai suku, bangsa, maupun agama, sehingga menjadi sebuah kontribusi dalam usaha mentransformasikan nilai dan karakter budaya lokal yang berwawasan multikulturalisme. Karena sudah selayaknya wawasan multikulturalisme Indonesia bisa dibumikan dalam dunia pendidikan kita. Karena multikulturalisme dapat dijadikan sebuah dasar dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara multikulturalisme yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2020 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan serta mempresentasikan tentang kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indira Ngarenjati, lalu ada rekan saya Fadis Irfasyania, yang kedua adalah Muhammad Bintang Arditi, yang ketiga ada Febri, dan yang terakhir ada Lutfi Rizky. Dengan banyaknya keberagaman serta perbedaan dalam masyarakat di Indonesia, tentu saja kita perlu akan toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Oleh sebab itu kami akan membahasnya. Oke, untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian multikultural. Secara etimologis, multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak, kultur yaitu budaya, isma yang berarti aliran atau paham. Di Indonesia sendiri kita memiliki banyak agama, suku, ras, dan juga bahasa yang berbeda. Dan hal tersebut dibedakan berdasarkan letak geografis yang berbeda, serta bentang alam yang berbeda dan menyebabkan berbagai macam variasi budaya. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia memiliki banyak budaya dan kita bisa menyebutnya sebagai masyarakat multikulturalisme. Apa sih masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural yaitu adalah suatu masyarakat yang memiliki banyak struktur kebudayaan yang merupakan ciri khas dari suatu negara atau suatu bangsa. Perbedaan tersebut mengharuskan kita untuk menoleransi serta menghormati serta saling membantu satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu terjadinya segmentasi. Di dalam negara ini kita memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan budaya yang sudah kita ketahui. Namun hal tersebut masih memiliki pemisah di masyarakat dan hal tersebut dinamakan primordial. Sebagai contoh yaitu di Jakarta. Di Jakarta merupakan suatu ibu kota di Indonesia yang tentu saja menjadi tujuan dari para perantau di daerah yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, baik suku Batak, Sunda, Jawa, dan suku-suku lainnya. Namun hal tersebut masih dibatasi oleh primordial kedaerahan yang terdapat di daerah Jakarta. Yang kedua yang termasuk dalam ciri-ciri masyarakat multikultural yaitu memiliki struktur kelembagaan yang non-komplementer, di mana suatu lembaga tidak dapat mengatur atau mengurus suatu masyarakat dikarenakan adanya kurangnya persatuan yang disebabkan oleh perbedaan atau adanya batas dari segmen-segmen tertentu.
Yang selanjutnya yaitu atau yang ketiga menjadi ciri-ciri dari masyarakat multikultural adanya konsensus yang rendah, di mana pengambilan keputusan akan terasa sulit dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dan belum bersatunya struktur masyarakat. Relatif terjadinya konflik merupakan ciri dari masyarakat multikultural, di mana dengan adanya perbedaan suku, agama, bangsa, ras, dan budaya menjadikan kita memiliki karakteristik dan juga ciri-ciri yang berbeda. Karena semakin banyaknya perbedaan dalam masyarakat, semakin memungkinkan konflik akan terjadi. Tentu hal tersebut dikarenakan susahnya persatuan atau integrasi antar perbedaan tersebut, yaitu adanya integrasi akibat adanya paksaan. Dengan adanya perbedaan baik suku, ras, agama, bangsa, dan budaya di masyarakat menyebabkan integrasi harus dipaksakan. Namun, hal tersebut menyebabkan integrasi tersebut tidak akan bertahan lama, sehingga di masa depan nanti atau di waktu yang akan datang, integrasi tersebut akan pecah dan menimbulkan suatu konflik antar perbedaan tersebut. Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain menjadi ciri masyarakat multikultural terakhir yang akan saya jelaskan. Dominasi di sini yaitu dengan adanya perbedaan di masyarakat pasti ada suatu kelompok yang mendominasi atau kelompok yang berkuasa. Hal tersebut menyebabkan kelompok besar tersebut menguasai masyarakat dan mengedepankan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan bersama. Nah, di sini saya Lutfi Siparian akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang keberagaman. Keberagaman budaya dan tradisi dan agama merupakan suatu keniscayaan hidup, sebab setiap orang pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Di sisi lain, multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia merupakan suatu kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun, jika kondisi yang demikian tidak dibarengi oleh sikap saling toleransi dan saling menghargai, maka multikulturalisme dan pluralisme yang ada ini dapat menjadi suatu api yang memicu konflik atau bahkan yang berujung kekerasan. Oleh karena itu, memahami multikulturalisme dan pluralisme secara arif dan bijaksana merupakan keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak, perbedaan budaya, tradisi, dan agama ataupun kultur yang ada di masyarakat akan menyebabkan ketegangan yang akan menimbulkan konflik sosial. Asumsi saya bahwa konflik yang muncul akibat perbedaan budaya salah satunya disebabkan oleh sikap fanatisme yang sempit, serta kurangnya sikap tasamuh atau toleran di kalangan umat atau masyarakat. Fanatisme dan intoleransi ini hanya akan menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa dan konflik di dalam masyarakat. Tidak berlebihan jika multikultural tradisi dan budaya diasumsikan dalam masyarakat ibarat dua buah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia merupakan kekayaan masyarakat Indonesia, namun di sisi lain ia dapat menjadi faktor pemicu konflik horizontal maupun vertikal di dalam masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa mampu menjembatani perbedaan tersebut, tradisi dan budaya tersebut, dan mampukah agama Islam sebagai agama yang diklaim sebagai rahmatan lil alamin dan sholihin likulli zaman wa makan menjadi mediator bagi perbedaan-perbedaan budaya tersebut. Sebenarnya keberagaman itu dipisahkan menjadi dua, yaitu keberagaman horizontal dan vertikal, sesuai dengan yang diucapkan oleh salah satu ahli di Indonesia yaitu Usman Peli pada tahun 1989, bahwa pembelahan masyarakat Majemuk itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan horizontal dan vertikal. Secara horizontal, masyarakat Majemuk di Indonesia dikelompokkan berdasarkan yang pertama, etnik, ras, dan asal-usul keturunan. Yang kedua, berdasarkan bahasa daerah. Yang ketiga, berdasarkan adat istiadat dan perilaku. Dan yang keempat, berdasarkan agama. Serta yang kelima, berdasarkan pakaian, makanan, dan budaya material. Namun secara vertikal, masyarakat Majemuk dikelompokkan berdasarkan yang pertama, penghasilan ekonomi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pemukiman. Yang keempat, pekerjaan. Dan yang kelima, kedudukan sosial politik. Jadi, keberagaman dan kemajuan yang terjadi di Indonesia atau yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya dapat terjadi karena unsur-unsur di atas sudah terpenuhi, seperti ras, etnik, agama, dan pekerjaan, juga penghasilan, pendidikan, dan sebagainya.
adalah dampak-dampak yang dikeluarkan dari adanya sebuah keberagaman. Perkembangan terakhir sebenarnya sudah menunjukkan bahwa intensitas dan ekstensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat terasa kian meningkat, terutama konflik sosial yang bersifat horizontal, yaitu konflik yang berkemudian masyarakat yang biasanya bersumber dari perbedaan etnik dan agama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga timbulnya konflik yang berdimensi vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara biasanya bersumber dari perbedaan status dan kelas sosial berdasarkan kekayaan, jabatan, dan prestasi pekerjaan. Konflik sosial di dalam masyarakat merupakan suatu interaksi yang alamiah karena masyarakat beragam tidak selamanya bebas konflik. Persoalannya ada sosial yang berkembang di masyarakat tetapi tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis. Kasus Ambon, Poso, Maluku, Jambi, Aceh, dan Papua serta kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sebenarnya dapat menimbulkan konflik yang lebih besar dan berbahaya. Konflik sosial berbau sara inilah yang tidak bisa dianggap remeh dan harus segera diatasi secara memadai dan proporsional agar tidak menciptakan disintegrasi nasional dan disintegrasi bangsa. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas keberagaman. Upaya bersama dari masyarakat Indonesia dalam menyikapi sebuah multikulturalisme adalah dengan menjalankan asas-asas gerakan multikulturalisme menjadi sebuah ideologi yang dianggap mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan multikulturalisme dan pluralisme, yaitu dengan asas-asas sebagai berikut. Pertama, manusia tumbuh dan besar pada hubungan sosial di dalam sebuah tatanan tertentu, di mana sistem nilai diterapkan dalam berbagai simbol-simbol budaya dan ungkapan-ungkapan bangsa. Keanekaragaman budaya menunjukkan adanya visi dan sistem yang berbeda, sehingga budaya satu memerlukan budaya yang lain. Dengan mempelajari kebudayaan lain, maka akan memperluas cakrawala pemahaman akan makna multikulturalisme. Yang ketiga, setiap kebudayaan secara internal adalah majemuk, sehingga dialog berkelanjutan sangat diperlukan demi terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam keragaman. Tantangan yang pertama itu ada individualisme. Paham ini meyakini bahwa masing-masing individu dan juga kebutuhannya harus lebih diutamakan daripada masyarakat umum. Kemudian tantangan yang kedua itu ada pluralisme. Adanya banyak pandangan hidup, keyakinan, agama, ideologi, dan gaya hidup plural yang membuat segalanya relatif sehingga orang lain menjadi ikut-ikutan. Kemudian tantangan dalam keragaman yang ketiga itu ada kontras-kontras sosial. Tantangan yang dapat kita temukan di Indonesia adalah kontras-kontras sosial yang sangat mencolok. Kemudian tantangan dalam keragaman yang keempat itu ada hedonisme. Paham ini berasal dari kata hedo yang artinya kenikmatan. Maka hedonisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tujuan dari hidup ini adalah mencapai kenikmatan yang sepenuhnya. Kemudian tantangan yang terakhir itu ada fundamentalisme. Tantangan berikut ini dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang berpegang kokoh pada dasar-dasar ajaran agama atau ideologi tertentu secara radikal dan tanpa kompromi baik dalam penafsiran maupun pelaksanaannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep keberagaman dalam Islam. Dengan adanya keberagaman bukan berarti menganggap kelompok, mazhab ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang memiliki arti sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Selanjutnya ada prinsip keberagaman dalam Islam. Yang pertama itu ada prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai
tulus kepada Tuhan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya kebutuhan. Oleh sebab itu, sikap lapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Lalu yang kedua ada keadilan yang objektif. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka atau tidak suka, seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian yang ketiga itu adalah menjauhi kekerasan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 12 yang memiliki arti, serahkanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan bijaksana dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan baik. Kemudian tercantum pula pada Quran surat Al-Baqarah ayat 266 yang memiliki arti, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kemudian yang keempat itu ada menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang memiliki arti, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan pemurtadan atau bahkan berusaha menggagalkannya, tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemicu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal sosial. Kalau keempat prinsip ini bisa dipegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antar umat beragama, hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu ada empat hal dalam Islam yang dapat meleburkan bangsa-bangsa. Yang pertama ada perintah-perintah Islam. Islam mengharuskan pemeluknya untuk menyerukan Islam, mengemban dakwah, serta menyebarkan hidayah. Selain itu, juga menjelaskan hukum-hukum Islam secara utuh kepada non-muslim. Yang kedua ada pembauran kaum muslimin. Bangsa yang ditaklukkan mendapat perlakuan yang sama dan tidak ada perbedaan antara penakluk dan yang ditaklukkan. Dan muslim hanya diwajibkan terikat hukum Islam dalam hal muamalah dan hukum. Yang ketiga ada masuknya penduduk negara taklukan ke dalam Islam. Melihat langsung penerapan Islam secara praktis, di mana Islam memperlakukan sama terhadap semua manusia dalam aspek hukum dan keputusan. Membuat non-muslim berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Mereka merasakan sendiri bagaimana Islam mampu membuat ketenangan dan kenyamanan dalam hidup mereka. Yang keempat ada perubahan orang-orang yang memeluk Islam. Islam tidak akan pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Namun, ketika sudah menyatakan diri menjadi pemeluk Islam, maka dia harus kafah dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Semua kebiasaan agama terdahulunya harus ditinggalkan dan hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan Islam. Selanjutnya ada karakteristik Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya di Indonesia, Islam mempunyai berbagai pengalaman di masing-masing daerah
di masing-masing daerah yang memiliki budaya dan adat istiadat tertentu. Perjumpaan Islam dengan budaya setempat atau adat tradisi setempat menimbulkan akulturasi budaya yang menyebabkan Islam dapat berekspresi secara beragam dan bervariasi sehingga kaya kreativitas kultural religius. Tetapi di wilayah-wilayah tertentu perjumpaan ini malah menimbulkan penyimpangan dari ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang dalam mengamalkan ajaran-ajaran dasar Islam. Alwi Shihab dalam Mujamil Qomar tahun 2015 mengatakan bahwa cendekiawan kontemporer mengenalkan Islam regional dan Islam universal. Islam regional ini banyak dipengaruhi oleh bawaan tempat perkembangan Islam terjadi. Jadi masih terdapat pengaruh dari kebudayaan lokal setempat. Ini contohnya kayak Nuju harian, 40 harian. Selanjutnya ada Islam universal. Islam universal itu Islam substansi Islam yang diajarkan ke seluruh dunia tanpa dipengaruhi oleh bawaan tempat atau tradisi setempat atau budaya lokal. Contohnya ya seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Yang selanjutnya ada konsep ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah secara etimologi berasal dari kata dasar akhun yang dapat berarti saudara kandung, seketurunan, atau dapat juga berarti teman. Dengan begitu ukhuwah secara etimologis bisa diartikan sebagai persaudaraan. Hasan dalam Arpanuddin dalam tahun 2016 berpendapat bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hubungan yang terjalin antara sesama muslim tanpa membedakan status sosial, pendidikan, atau tingkat religiusnya. Hubungan ini dapat terjadi antara keluarga, teman, sampai dengan hubungan antar bangsa. Hubungan ini pun memiliki bobot religius. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sudah ditegaskan bahwa setiap muslim adalah saudara. Jika terjadi perselisihan, maka kita wajib mendamaikannya. Terdapat juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hal ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasud. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas 3 hari." Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis tersebut memperkuat ayat Quran di atas dan membuktikan bagaimana pentingnya menanamkan jiwa ukhuwah oleh setiap muslim. Dalam Hadiyin tahun 2017, untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para ahli menetapkan 3 konsep. Yang pertama ada konsep tanawu al-ibadah atau keberagaman cara beribadah. Mengakui adanya keragaman selama praktik ibadah selama merujuk pada Rasulullah
adalah maksud dari konsep ini. Keragaman dalam beribadah merupakan hasil interpretasi dari semua perilaku Rasulullah yang terdapat dalam riwayat hadis. Interpretasi pasti menimbulkan perbedaan. Untuk menyikapinya kita bisa mencari sumber yang jelas dan lebih dekat dengan kebenaran dan dipercaya oleh banyak ahli. Terhadap orang yang berbeda interpretasi, kita harus mewujudkan sikap toleransi dan saling menghormati dengan tetap menjalin silaturahmi. Konsep yang kedua ada al-muhtiu fi al-ijtihadi lahu ajrun, atau yang artinya yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah jika seseorang melakukan ijtihad namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak berdosa. Ia akan tetap mendapatkan pahala selama ia mengikuti pendapat ulama. Perlu diketahui bahwa yang menentukan seseorang berdosa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Walaupun begitu, kita harus tetap memperhatikan bahwa yang mengemukakan ijtihad atau pendapat merupakan orang yang otoritas keilmuan yang disampaikannya tetap memauli ijtihad. Perbedaan dalam ijtihad adalah wajar, tetapi jangan sampai mengorbankan ukhuwah Islamiyah yang terbina dan dari landasan keimanan yang sama. Yang ketiga atau yang terakhir ada konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid, atau Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, diharapkan para mujtahid dapat menetapkannya melalui ijtihad. Meskipun berbeda-beda, hasil ijtihad tersebut hukum Allah bagi setiap mujtahid. Ketiga konsep di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentolerir adanya perbedaan dalam pendapat dan pemahaman. Karena kebenaran hanya milik Allah, sedangkan interpretasi tersebut bersifat relatif, sehingga banyaknya perbedaan adalah wajar. Perbedaan tidak harus menghadirkan pertentangan dan permusuhan. Jika terjadi permusuhan, sebaiknya dapat diselesaikan melalui musyawarah, karena itu diperankan untuk menghilangkan pertentangan antar orang atau kelompok secara adil karena Allah semata. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep ukhuwah Islamiyah, merupakan suatu hubungan yang terjadi antara sesama muslim tanpa menggunakan status sosial, pendidikan, dan tingkat religius seseorang. Maksudnya di sini kita berhubungan satu teman dengan siapa saja tanpa memandang entah dia siapa, dia pendidikannya apa, entah agamanya bagaimana. Selanjutnya kita masuk ke konsep tanawu ibadah. Secara etimologis kata tanawu berasal dari kata tanawa ya tanawu yang artinya bermacam-macam atau berupa-rupa. Yang ibadah berasal dari kata abadaya budu yang artinya menyembah, mengabdi, dan menghinakan diri kepada Allah. Selanjutnya konsep al-mu'tiu al-ijtihadul ajrun, yakni yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran. Konsep ini mengandung arti bahwa selama seseorang mengikuti pendapat seseorang ulama, ia tidak akan berdosa, bahkan tetap diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hasil ijtihad yang diamalkannya itu keliru.
Selanjutnya konsep la hikmah lillahi qabla ijtihad al-mujtahid, yakni Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, umat Islam khususnya para mujtahid dituntut untuk menetapkan melalui ijtihad. Hasil dari ijtihad yang dilakukan itu merupakan hukum Allah bagi masing-masing mujtahid, walaupun hasil ijtihad itu berbeda. Selanjutnya kita masuk ke upaya menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Itu yang pertama meningkatkan toleransi, yang kedua menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat, menjalin kerjasama dalam masyarakat, dan mengembangkan sikap saling menerima satu sama lain.